Guys, pernah dengar soal stigmata nggak? Stigmata merupakan jamak dari kata stigma yang berasal dari bahasa Yunani artinya tanda. Secara singkat, stigmata yang dimaksud di VT ini adalah tanda atau luka-luka Yesus saat dia disalib yang biasanya terjadi di tangan, kaki, lambung, kepala maupun punggung. Well, ada dua jenis stigmata yang terlihat dan tidak terlihat. Kedua-duanya muncul tiba-tiba, tidak ada riwayat sakit yang mendahului, dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Uniknya, stigmata mengeluarkan darah segar yang terkadang berbau harum. Meski mengeluarkan darah, namun tidak membahayakan jiwa orang yang mendapat stigmata. Gereja Katolik sangat berhati-hati dalam menilai fenomena ini. Nah, berikut beberapa orang kudus terkenal yang mendapat anugerah stigmata. Pertama, Santo Fransiskus Assisi, seorang biarawan dan diakon. Dia mendapat stigmata pada 13 September 1224 saat pesta salib suci setelah melakukan retret selama 40 hari di Gunung Laverna. Di akhir retret, Fransiskus melihat serafim bersayap datang ke arahnya, dan di tengah serafim itu dia melihat Kristus yang menderita di kayu salib. Penulis biografi pertamanya, Thomas dari Celano, mencatat peristiwa ini. Pergelangan tangan dan kaki Santo Fransiskus tampak tertusuk paku, dengan kepala paku muncul di pergelangan tangan dan di sisi atas kakinya. Bagian kanan tubuhnya ada luka besar, seperti ditusuk tombak dan sering berdarah, sehingga tunik dan celananya basah oleh darah sucinya. Kedua, Santa Gemma Galgani, wanita asal Italia yang hidup dari tahun 1878 sampai 1903. Santa Gemma memiliki devosi yang mendalam kepada hati kudus Yesus, dan ia menerima penglihatan bahwa Yesus muncul dengan luka-lukanya. Api turun dan menyentuhnya. Begini dia menceritakan pengalamannya. Dalam sekejap api itu datang dan menyentuh tangan, kaki, dan hati saya. Saya merasa sekarat, kemudian semuanya lenyap dan saya mendapati diri saya berlutut di tanah. Tetapi masih merasakan sakit yang hebat di tangan, kaki, dan hati saya. Saya bangun untuk pergi tidur dan melihat darah mengalir dari tempat-tempat di mana saya merasakan sakit. Saya menutupinya sebaik mungkin dan kemudian dengan bantuan malaikat pelindung saya naik ke tempat tidur. Stigmata Santa Gemma muncul pada hari Kamis dan menghilang pada hari Jumat. Ketiga, Santa Katarina dari Siena. Katarina mendapat anugerah stigmata setelah menerima komuni suci. Luka-luka ini awalnya terlihat, namun ia memohon kepada Tuhan agar lukanya ini tidak terlihat, sehingga ia masih dapat berpartisipasi dalam penderitaan Kristus tanpa diketahui orang sekitarnya. Tuhan mengabulkan permintaannya. Selama hidupnya, dia menanggung luka-luka stigmata yang hanya terlihat oleh dirinya sendiri. Setelah kematian, stigmata kembali ke tubuhnya untuk dilihat dunia. Keempat, Santo Padre Pio, seorang imam dan stigmatis termasyur. Banyak kemampuan adikodrati yang dianugerahkan Tuhan kita kepadanya. Sejak kecil, ia dapat melihat Bunda Maria dan malaikat pelindungnya. Pada tanggal 5 Agustus 1918, Padre Pio mendapat penglihatan di mana ia merasa dirinya ditikam dengan sebilah tombak. Sesudahnya luka akibat tikaman tombak itu tinggal pada tubuhnya. Sebulan kemudian, sesudah merayakan misa, dia berdoa. Saat itu juga dia menerima luka-luka Tuhan di kedua kaki dan tangannya. Setiap hari Padre Pio kehilangan sekitar 1 cangkir darah. Luka-luka itu tidak pernah menutup ataupun bertambah parah. Pula bukannya berbau darah, melainkan bau harum yang semerbak terpancar dari luka-lukanya. Padre Pio mendapat banyak karunia dari Tuhan seperti dapat berada di 2 tempat sekaligus, levitasi, dapat berdiri tanpa menyentuh tanah, karunia mengunjungi jiwa-jiwa di api penyucian, serta dapat membaca batin orang. Kelima, Santa Mariam Bowardi.
Ia mengalami stigmata sejak awal hidupnya sebagai seorang novis. Stigmata terjadi setiap minggu pada hari Rabu hingga Jumat. Dia menceritakan kisahnya begini. Tampak bagi saya bahwa saya sedang mengumpulkan mawar untuk menghias altar Bunda Maria. Mawar-mawar ini tampaknya memiliki duri di kedua sisinya dan duri-duri itu ditancapkan di kaki dan tangan saya. Ketika saya sadar, mulut saya sangat pahit, kaki dan tangan saya bengkak. Di tengah tangan saya dan di kaki saya ada benjolan hitam. Mariam dikanonisasi Paus Fransiskus pada 17 Mei 2015.